Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Akdam Zulfikar, CASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Direktorat Sistem Komunikasi. Saat ini saya sedang mengikuti latihan dasar CPNS dan telah sampai pada agenda 3, yang mana di sini saya akan mereview apa saja yang sudah disampaikan di agenda 3. Oke, pada agenda 3 kali ini disampaikan tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Saya akan mulai pada 3 fungsi utama dari ASN. Fungsi yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, artinya ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik. Yang kedua yaitu pelayanan publik. ASN harus memberikan pelayanan yang profesional, mudah diakses, cepat, dan berkualitas tentunya. Dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. ASN berperan menjaga persatuan NKRI melalui netralitas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat. Dengan kata lain, ASN ini sebagai garda terdepan pemerintah dalam melayani masyarakat. Oke, ASN itu terdiri dari 2 kelompok nih. Yang pertama PNS dan P3K. Yaitu kalau PNS itu warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, memiliki nomor induk pegawai serta mendapat hak penuh termasuk jaminan pensiun. Sedangkan P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, warga negara Indonesia yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali akan melakukan perjanjian kerja lagi. Lalu pada PNS ini, pada pegawai negeri sipil ini ada jabatan fungsional dan pelaksana. Pada jabatan fungsional, tunjangan kinerja akan ditentukan oleh kelas jabatan, dan setiap 2 kali kenaikan pangkat akan naik juga kelas jabatannya, dan tunjangan kinerja akan meningkat. Berbeda dengan jabatan pelaksana, yang mana jika tetap menjadi jabatan pelaksana dari awal masuk PNS sampai pensiun, maka tunjangan kinerja akan tetap segitu, tidak akan meningkat ke kelas di atasnya. Oke, dalam manajemen ASN itu berpacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN yang mencakup aspek-aspek utamanya ada 8 ini. Aspek pertama yaitu perencanaan kebutuhan, yaitu memastikan jumlah dan kualitas ASN sesuai kebutuhan organisasi. Jadi ditakar terlebih dahulu. Ini sekiranya butuhnya berapa sesuai tanggung jawab, sesuai apa yang dilakukan di direktorat tersebut misal. Jadi tidak asal menentukan jumlah pembukaan CPNS berapa orang, itu tidak asal. Yang kedua yaitu pengadaan. Proses rekrutmen yang transparan dan berbasis sistem merit. Sistem merit itu benar-benar tidak memperhatikan sara, suku, agama, ras antar golongan. Itu benar-benar full kemampuan dari pelamar CPNS. Yang ketiga itu penguatan budaya kerja dan citra institusi. Membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh publik. Pada poin keempat, manajemen ASN yaitu pengelolaan kinerja. Penilaian kinerja ASN dilakukan objektif untuk mendukung produktivitas. Pengembangan talenta dan karir untuk manajemen ASN poin 5 ini. Penjelasannya yaitu setiap ASN diberi kesempatan berkembang sesuai potensinya. Dan nomor 6 dari manajemen ASN yaitu pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, serta habituasi. 7 yaitu pemberian penghargaan dan pengakuan. ASN yang berprestasi diberi apresiasi tentunya. Dan poin terakhir nomor 8 yaitu pemberhentian. Dilakukan sesuai aturan jika ASN melanggar atau tidak memenuhi syarat. Oke, saya lanjut ke kode etik dan hak kewajiban ASN. ASN memiliki hak seperti gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Tetapi ASN juga memiliki kewajiban antara lain setia pada Pancasila, Undang-Undang 45,
serta menjaga persatuan bangsa, kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, ASN terkait kode etik nih, yakni harus melayani dengan sopan, transparan, dan tidak menyalahgunakan jabatan, serta menjaga integritas. ASN yang melanggar etika tertentu akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tentunya. Oke, kita lanjut ke Smart ASN. Smart ASN dan literasi digital tentunya. Di era digital ini, ASN dituntut untuk melayani untuk menjadi Smart ASN. Ini berarti ASN tidak hanya cerdas dalam tugas pokoknya, tetapi ASN itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Smart ASN harus menguasai literasi digital yang terdiri dari 4 pilar, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan yang keempat digital safety. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas, Abignam, Jagat Samagram, we are family. Terima kasih.